Bagaimana jika debat capres dan debat cawapres di tahun ini, juga di tahun 2024, sebagian kecil saja menggunakan bahasa Inggris? Akan ada 5 kali debat capres dan cawapres. Masing-masing debat, satu kali debat itu membahas sekitar 4 topik. Katakanlah ada 20 topik perdebatan. Bagaimana jika satu saja topik itu, katakanlah mengenai hubungan internasional, para capres berdebat dalam bahasa Inggris? Satu topik dari 20 topik, katakanlah 5% saja diselipkan perdebatan bahasa Inggris. Perdebatan dalam bahasa Inggris. Pertanyaan ini datang ketika kita membaca berita. Ini berbagai judul berita, dimulai dari tim Prabowo yang mengatakan bahwa debat capres-cawapres bahasa Inggris juga kami siap, dikatakan oleh jubir Prabowo. Dan langsung ini dijawab oleh Ganjar. Ini judul beritanya, Ganjar ngaku siap debat capres pakai bahasa Inggris. Disambut pula kemudian oleh tim Amin, tim Anies dan Muhaimin, yang mengatakan Timnas Amin terima tantangan TKN Prabowo Gibran debat pakai bahasa Inggris. Tiga kubu capres menyatakan di publik menjadi berita siap berdebat dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya secara hukum, bolehkah kita berdebat dalam bahasa Inggris dalam acara resmi perdebatan capres-cawapres? Ini aturannya. Memang jika kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak dinyatakan di sana secara tegas bahwa harus bahasa Indonesia. Namun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera dan bahasa dikatakan memang bahwa acara-acara resmi nasional harus menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja debat capres ini menggunakan bahasa Indonesia bukan hanya karena itu aturannya, tapi karena kita bangga dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana jika diselipkan saja, sedikit saja, 5% dari 20 topik itu, satu topik saja debat dalam bahasa Inggris? Ada 4 alasan yang bisa kita kemukakan. Pertama adalah bahasa Inggris itu sekarang ini menjadi akses kepada ilmu pengetahuan, kepada jurnal-jurnal ilmiah, kepada begitu banyak konferensi internasional ilmu pengetahuan. Itu sebabnya mengapa penting bahasa Inggris. Kedua juga, sentral dalam ilmu perdagangan, dalam dunia usaha, bahasa Inggris digunakan karena itulah yang menjadi common language dari 190 negara. Ketiga juga, itu sudah menjadi bahasa utama internasional. Sebanyak 1,5 miliar manusia menggunakan bahasa Inggris. Dan keempat, jika satu segmen saja, satu topik saja dari debat capres itu menggunakan bahasa Inggris, ini sudah lumayan bisa mensimulasi begitu banyak publik Indonesia untuk semakin mendalami bahasa Inggris. Katakanlah jika ini tak bisa dilakukan untuk pemilu 2024 karena sudah mendesak waktunya, ini bisa digunakan untuk pemilu presiden di tahun 2029. Tidak seluruh topik, tapi satu saja dari 20 topik itu, terutama mengenai hubungan internasional. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny J.A.